Bertemu lagi bersama saya Pak Nur. Salam sehat, salam bahagia buat kita semuanya. Mari kita lanjutkan untuk latihan bedah kisi-kisi yang berikutnya. Kemarin yang 35 ya, sekarang yang 36. Yang 36 ini masih dalam materi tentang perkembangan peserta didik, teman-teman. Ini materinya adalah dari belajar penerapan, jadi levelnya adalah level penerapan. Itu penerapan dalam pembelajaran ataupun nanti bisa jadi soalnya ada menganalisis juga. Soal yang saya buat ini adalah salah satu bagian dari kisi ini, dan teman-teman silakan berfokus pada materinya. Oke, langsung saja teman-teman ya, tetap semangat. Berikut ini adalah urutan tahap perkembangan gerak yang benar ya. Pada sesi ini saya mengupas tentang teori Gallahue, yaitu apakah reflective movement pass, fundamental movement, rudimentary, dan spesialisasi. Yang B, tahap gerakan refleksif, tahap gerakan dasar, tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus. Ini harus urut ya teman-teman, ada 4 fase. Yang C yaitu reflektif, dasar, fundamental itu adalah sama dengan dasar, spesialis movement pass ya. Yang D, reflektif, rudimentary itu adalah gerakan kasar, fundamental adalah gerakan gerak dasar ya, reflektif, rudimentary, tahap kasar, dan spesialis. Urutan jawaban yang tepat yaitu perlu diingat ada 4, yaitu yang pertama itu diingat aja, yang paling awal itu adalah reflektif, yang paling akhir adalah gerakan spesialis ya. Ini sama ini yang terakhir ya, kita cari aja yang terakhir. Kalau ini khusus reflektif ya, ini memang banyak saya kasih banyak jebakan atau untuk mengecoh jawaban. Pertama adalah reflektif, rudimentary yaitu gerakan kasar, fundamental gerakan dasar, dan spesialis movement pass itu ya. Jawabannya adalah ini. Jadi pesan saya adalah pahami tentang materi teori Gallahue. Ini di tengah-tengah saya kasih resume untuk membedakan dan menjelaskannya. Tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan merupakan sub perkembangan dari gerak dasar anak. Gerak dasar berarti dia adalah fundamental ya. Anak yang terjadi pada rentang umur apakah A 2-3 tahun, B 3-5 tahun, C 4-7 tahun, D 5-7 tahun, E 2-7 tahun. Ini karena banyak sekali saya buat pengecohnya supaya kalau nanti tidak kasih pengecoh teman-teman akan mudah menjawabnya. Jadi karena 3 tahapan ini yaitu terjadi atau ada pada usia sekitar 2-7 tahun. Ada gerakan dasar, fundamental, movement pass ya. Nomor 3 ini sama. Coba lihat, pada usia tertentu seorang anak mengalami tahap perkembangan. Ini soalnya saya balik dari nomor 2 ya, yang berbeda-beda. Rentang usia 2-7 tahun terjadi 3 tahap perkembangan yang merupakan sub perkembangan gerak dasar pada usia 2-7 tahun yaitu, ini saya balik soalnya, coba kita lihat bagaimana teman-teman menyelesaikannya. A, tahap kematangan, tahap dasar, tahap pengenalan. B, tahap dasar, pengenalan, kematangan, tahap pengenalan, kematangan, dan tahap dasar, tahap pengenalan, tahap dasar, dan tahap kematangan, tahap dasar, tahap kematangan, dan tahap pengenalan. Yang terakhir adalah tahap kematangan ya. Ini kematangan. Jadi ada 2 jawaban antara B sama D ya, antara ini sama ini. Itu ya. Apakah dasar dulu atau pengenalan dulu? Yaitu dia adalah di pengenalan dulu baru dasar dan kematangan. Terus. Jadi teman-teman, di sini saya kasih sedikit resume
mengingat bahwa Galloway mempunyai 4 fase perkembangan, yaitu reflektif, rudimentari, dan fundamental, dan spesialis. Refleksif, kasar, dasar, dan khusus. Ini ya, acuannya ini teman-teman. Ini kalau dalam ilmu teori adalah babonnya. Nanti saya suguhkan 2 tabel tentang Galloway. Nanti teman-teman jangan bingung, karena banyak teman-teman sekali yang salah memahami. Mohon maaf. Di sini harus jeli bahwa kan ada 4 fase ya, itu fase reflektif, kasar, dasar, dan spesialis ya. Itu yang reflektif ini 0 sampai 1 tahun di sini ya. Nah, ini di sini ya, ini di sini kasar. Ini kasar ya, ini kasar. Ini kasar. Terus yang ini adalah dasar ya, gerakan dasar ya, ini gerakan dasar. Yang ini baru gerakan khusus atau spesialis. Nah, ini tabel yang ada 10 karena 4 fase itu dibagi lagi ke 10. Nah, yang ini tabel yang ini teman-teman, ini adalah gerakan dasar sama gerakan spesialis ya. Kalau yang di sini dia ada di modul PPG, kalau yang ini itu ada di modul P3K. Nah, pada intinya sama. Tergantung nanti ketika teman-teman menjumpai soal yang bagaimana bentuknya dan apa yang tanyakan, harus hati-hati ke sana ya. Dan ini adalah tahap perkembangan Galloway yang dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang di Indonesia, yang tabel ini. Kalau ini keseluruhannya dari reflektif sampai ke spesialis. Kuncinya di sini ya. Ini sama ini, kalau dasar kan sini dasar, gerakan dasar, terus gerakan khusus ini ya. Pokoknya. Oke. Dari ini semoga teman-teman tidak gagal paham ketika melihat antara 2 tabel yang ini, tabel ini sama tabel yang ini, karena pada intinya sama. Oke, kita coba terapkan ke soal berikutnya. Soal ini bisa diubah dengan soal yang lain. Coba kita lihat. Fase perkembangan gerak menurut Galloway yang dikelompokkan dalam usia. Nah, ini dalam usia dan tugas perkembangan gerak pemantapan atau pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan tahap perkembangan motorik usia berapa. Karena ini ada pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, kita coba lihat tabelnya ini ya. Pemanfaatan sehari-hari berarti dia adalah yang ini ya, yang ini 14 tahun ke atas ya, atau ini sama ya. Oke, hanya penjabaran. Berarti dari sini soal ini sudah tahu jawabannya, yaitu adalah 14 tahun ke atas. Oke, nah coba buatkan soal yang kelima. Pada dasar perkembangan motorik Galloway yang terdiri dari tahap transisi, aplikasi, dan tahap pemanfaatan jangka panjang merupakan bagian dari fase perkembangan pada apa? Nah, sudah saya singgung di soal yang pertama tadi. Apakah reflektif, movement based, fundamental, rudimentary, dan spesialis, atau etap kematangan ya. Ini sengaja saya kasih yang bahasa sedikit ilmiah supaya teman-teman ketika dibolak-balik teman-teman bisa memahami soalnya ya. Penekanan saya adalah pahami tentang kajian teori Galloway, terus Jean Piaget kemarin itu teori Raschau itu kita nggak tahu besok yang bagian mana yang keluaran, tapi pasti akan keluar itu karena di kisi sudah ada. Ini hanyalah pengembangan soal dari saya, semoga bisa membantu teman-teman menyelesaikan bedah kisi-kisinya, karena ini sudah jelas dalam pemanfaatan jangka panjang. Kita kembali ke soal, yaitu jawabannya adalah yang spesialis maupun PCA atau tahap khusus. Nah, sini transisi aplikasi jangka panjang. Oke, sedikit dari saya teman-teman, memang soalnya sedikit, cuman kalau teman-teman bisa memahami
dari sesi yang ini cukup besar, cukup banyak bahasanya, dan pesan saya adalah pahami materinya. Salam sehat dari saya, tetap semangat teman-teman, jangan putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.